Baik, kembali lagi bersama saya di Cahyo Purnomo Risan dari Winside Zoo. Jadi saat ini saya berada di Purbalingga. Dengan ini saya bersama saudara Bisa Nafi dari. dari kelas 11E. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang MBG. Jadi apa sih menurut kamu adanya program MBG? Apakah sangat bermanfaat untuk siswa? Ya bermanfaat karena biasanya kalau udah siang kantinnya ini udah makanannya udah nggak habis gitu ya, terus bisa menghemat uang juga. Lalu apakah ada selama ini pembagian MBG itu ada hambatan kendala seperti kehabisan atau kurang? Selama ini sih nggak. Nah, kan biasanya mahasiswa kadang ada yang alergi terhadap ikan atau makanan tertentu. Nah, dari pihak sekolah itu bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Kalau itu kayaknya nggak dimakan apa ya. Yang alergi itu nggak Iya, dimakan gitu. paling. Jadi nggak ada pengecualian. Kalau kayak gitu aku nggak tahu. Mungkin cukup sekian dari saya dan Mas Mas Hanafi. Hanafi. Sekian, terima kasih. Saya dari Banjar Negara Namanya dulu di Cahyo. Cahyo aja Aslinya Bogor Cahyo. Mondok di Banjar. apakah Tanggulofilin di Tangguh. namanya Emang sana. maksudnya Bogor Cari Asli iya. nanti MA Tango ya Iya, MAMTS. yang bawah Iya. Menurut Bapak sih sejauh mana program MBG ini menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah stunting, Pak? Untuk sebenarnya untuk masalah stunting ini kan menjadi masalah yang dari dulu dialami oleh masyarakat kita. Salah satu bentuk program atau perhatian pemerintah melalui MBG. Kebetulan sekolah kita atau madrasah kita Purbalingga sudah mendapatkan program MBG ini sudah dari awal tahun ajaran baru, kurang lebih hampir 6 bulan. Selama 6 bulan berjalannya MBG, memang anak-anak kami atau siswa kami merasa antusias, merasa suka, bahkan sangat membantu karena beberapa siswa kami memang ada yang mungkin dari rumah tidak dapat uang saku untuk beli jajan di kantin. Akhirnya dengan adanya MBG, mereka bisa mendapatkan gizi yang layak dan asupannya terpenuhi. kalau menurut Bapak sendiri, apa sih kaitannya antara pemenuhan gizi di sekolah dengan peningkatan standar nilai akademik? Sebenarnya masalah itu ya tadi pemenuhan gizi standar dengan pemenuhan akademik di sekolah ini sangat berkaitan ya, sangat erat. Karena apa? Karena pernah ada kata pepatah kalau nggak salah, bukan pepatah sih, hanya kata-kata slogan saja. Intinya saya lupa kata resminya seperti apa, tapi logika tanpa konsumsi itu apa ya, saya lupa intinya seperti itu. Nah, kaitannya seperti itu. Memang anak ini kan ketika berpikir di kelas mereka butuh asupan, butuh makanan, butuh konsumsi. Ketika konsumsi makanan yang mereka makan di rumah atau mungkin di keluarga tidak terpenuhi, otomatis peningkatan daya serap atau gizi yang diserap oleh tubuh itu kurang maksimal. Nah, dengan adanya MBG ini diharapkan gizi-gizi yang tidak terpenuhi di sekolah, di rumah itu bisa terpenuhi di sini di sekolah, sehingga harapannya nutrisi itu bisa membantu dan mendukung siswa dalam halnya KBM, proses kegiatan belajar mengajar, sehingga anak bisa fokus, bisa maksimal dalam mengikuti pelajaran karena gizinya terpenuhi. Menurut Bapak, ada nggak sih yang perlu diperbaiki dari MBG supaya lebih efektif, atau dari menunya atau dari yang lainnya, kebersihannya juga seperti itu? Di Purbalingga sendiri kita sudah 2 kali ganti dapur ya. Dapur yang pertama lokasinya memang agak jauh. Nah, kebetulan di dekat sini baru 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu sudah berdiri dapur yang lebih dekat. Jadi tadinya yang dapur yang jauh dialihkan ke dapur yang dekat dengan lingkungan Purbalingga. Hanya saja evaluasinya dapur yang lama menurut kami, pengamatan kami itu jauh lebih bagus dan lebih layak
imbang dapur yang baru ini. Maka kami juga menyampaikan kepada pihak MBG-nya atau SPPD-nya bahwasanya masukan-masukan dari siswa, masukan-masukan dari Bapak Ibu guru untuk perbaikan ke depan. Nah, kebetulan dari pihak dapur mendapatkan informasi keluhan kita, sehingga ada tindak lanjut dari Pemkab ataupun dari pemangku kebijakan yang di atas untuk mengevaluasi dapur yang sedang berjalan. Salah satu perbaikannya seperti apa? Ya, oke. Sebelum benar-benar dapur ini mendapatkan sanksi untuk tidak mengirimkan, mereka pernah memperbaiki. Yang pertama itu isi atau isian menunya, ya menu MBG-nya, isian menunya yang tadinya porsinya sedikit jadinya ditambahkan, yang tadinya tidak layak jadi cukup layak, yang tadinya kurang segar misalnya buahnya jadi lebih segar. Termasuk MBG yang menu snack yang tadinya isiannya hanya beberapa macam bisa ditambah 1 atau 2 macam. Namun dengan berjalannya itu kembali lagi ke sebelumnya, akhirnya benar-benar mendapat sanksi dari mungkin pemangku kebijakan yang lebih atas, dan dapur tersebut sekarang mendapatkan sanksi untuk diberikan. Itu saja untuk program MBG.